Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada penonton sekalian. Perkenalkan kami mahasiswa Universitas Dinamika dari program studi S1 Manajemen. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Estur Novia Susantika, Alicia, dan Den Aprilia. Kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah Family Business Management. Keep on watching! Nah, di mata kuliah Family Business Management ini kami akan menceritakan kisah tentang perjalanan keluarga Costa hingga 3 generasi. Di slide ini menunjukkan silsilah keluarga Costa. Nah, bisnis Costa ini sudah berjalan hingga 3 generasi. Generasi pertama dipegang oleh Antonio Costa yang biasa dipanggil Nino. Nino ini menikah dengan Mary Picon dan memiliki 8 anak. Generasi kedua dipegang oleh anak pertamanya yang bernama Francis Costa yang biasa dipanggil Frank. Kemudian generasi ketiga dipegang oleh keponakan Frank yang bernama Simon Costa. Yuk kita simak kisah keluarga Costa. Pada tahun 1700, ada sebuah keluarga yang bernama keluarga Costa, yang terdiri dari sepasang suami istri yang bernama Francesco Costa dan anak. Mereka juga tinggal bersama ketiga anaknya. Keluarga ini tinggal di Pulau Salina, Kepulauan Utara di Sisilia, bagian selatan di negara Italia. Pekerjaan mereka adalah menanam anggur dan menjadi pedagang buah. Pada tahun 1890-an, keluarga Costa mengalami depresi ekonomi, yaitu penurunan aktivitas ekonomi yang parah dan berkepanjangan. Di situ, Francesco memutuskan untuk meninggalkan istrinya, Anna, dan ketiga anaknya yang masih kecil. Ia pergi ke Melbourne, ibu kota Australia, mencari uang untuk kebun anggurnya di Italia. Pada tahun 1893, Francesco bekerja di toko buah di Brunswick dengan Joe Virgona sepupunya. Lalu, Francesco pindah ke kota Geelong dan bekerja dengan pamannya yang bernama George Fat Virgona di salah satu propertinya, yaitu Geelong Covent Garden, yang didirikan pada tahun 1888. Dan toko buah itu akan menjadi awal mula di mana keluarga Costa mengembangkan bisnis yang bernilai jutaan dolar. Pada tahun 1895, di mana Francesco sudah bekerja di Australia selama 2,5 tahun. Nah, Francesco merasa tabungannya sudah cukup banyak dan memutuskan kembali ke keluarganya yang ada di Salina. Tapi ternyata Francesco merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena kelahiran 4 anaknya yang terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki yang bernama Antonino. Pada tahun 1903, 2 anak Francesco yang tertua harus bekerja dengan saudaranya untuk mengurangi beban keluarga. 2 anak itu adalah Domenico yang saat itu berusia 14 tahun. Ia bekerja dengan saudaranya di Boston, Amerika Serikat. Dan juga Giuseppe yang saat itu berusia 12 tahun, ia bekerja dengan saudaranya di Brunswick, Melbourne. Selanjutnya pada tahun 1920, Domenico bergabung dengan saudaranya di Australia, dan mereka berdua mendirikan toko buah di Geelong. Pada tahun 1926 di Salina, Italia, Antonino yang ingin melanjutkan kuliah di Catania tidak disetujui oleh orang tuanya, karena orang tuanya ingin Antonino bergabung di seminari. Hal ini menimbulkan perdebatan yang membuat orang tuanya meminta Antonino untuk bergabung dengan saudaranya yang ada di Geelong Covent Garden di Australia. Antonino pun menerimanya dan tidak pernah kembali ke Italia. Pada tahun 1929, Antonino bekerja di Geelong Covent Garden milik pamannya. Kemudian pada bulan November, ia pindah ke Warrnambool karena ingin membangun bisnisnya sendiri. Pada akhir tahun 1933, Antonino kembali ke Geelong karena mengalami depresi besar. Pada tahun 1934, Antonino dan Giuseppe membeli Geelong Covent Garden dari George Fat Virgona pamannya. Pada tahun 1937, Antonino menikah dengan Mary Picon, anak tertua dari 7 bersaudara. Setelah itu, Antonino dan Giuseppe berpisah. Giuseppe mengambil alih bisnis grosir dan Antonino membeli toko eceran Covent Garden, dan ia tinggal di atas toko tersebut. Pada tahun 1938, Mary Picon melahirkan putra pertama mereka yang bernama Francis Costa, yang biasa dipanggil Frank. Antonino dan Mary terus mengembangkan toko Covent Garden menjadi toko buah eceran yang sukses dan masih beroperasi hingga saat ini.
Seiring bertumbuhnya bisnis disertai dengan kelahiran 7 anak lainnya, yaitu Adrian, Nita, Anthony, Kevin, Rona, Sandra, dan Robert. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Dean. Baik, di slide selanjutnya yaitu pada tahun 1950, Frank bekerja di toko retail keluarga Covent Garden selama berjam-jam meskipun dengan gaji kecil. Ia terus bekerja penuh waktu di Covent Garden hingga 16 jam sehari dengan hanya 1 hari libur dalam 2 minggu. Pada tahun 1959, saat usianya menginjak 21 tahun, Frank meyakinkan orang tuanya untuk menjual 50% bisnisnya kepada dirinya dan Adrian. Pada tahun 1960, Francis Aloysius atau Frank menikahi Shirley O'Malley. Pada tahun 1961, Frank dan Adrian memberi properti Covent Garden sepenuhnya dari orang tua mereka. Frank bertanggung jawab di sisi retail, Adrian di sisi grosir, dan membeli produk. Adik laki-laki mereka, Anthony dan Kevin, juga mulai bekerja penuh waktu di toko. Baik, selanjutnya pada tahun 1962, Adrian Costa menikah dengan Mary Cummins dan memiliki 4 anak yang bernama Paul, Catherine, Simon, dan Sally. Baik, selanjutnya, sejak tahun 1950-an, di mana industri mulai berubah ketika supermarket swalayan mulai berkembang biak di seluruh Australia. Menyadari ini sebagai peluang yang baik, Frank dan Adrian mengembangkan hubungan dengan personel kunci di supermarket dan mulai memasok mereka dengan mengirim langsung serta menjadi penghubung antara pemasok dan gudang. Pendekatan ini berlanjut hingga hari ini dan merupakan dasar kesuksesan bisnis mereka. Pada tahun 1965, Coles menandatangani perjanjian dengan Costas untuk memasok supermarket Coles yang berada di Belmont. Akhirnya, bisnis Costa berkembang pesat. Klien Costa kemudian mulai berkembang, termasuk Safeway dan Woolworths di Geelong, lalu Myer di Geelong dan Melbourne, dan rantai supermarket independen SSW. Keberhasilan mereka didasarkan pada layanan efisien yang mereka berikan dan kebijakan pengiriman esok untuk produk apapun dimanapun perusahaan. Adrian adalah kekuatan utama pendorong bisnis ini. Baik, selanjutnya sebagai pencari pelanggan, Adrian berkeliling Australia dan mendapatkan banyak pelanggan baru. Namun, sebuah peristiwa yang tidak menguntungkan menimpa keluarga dan bisnisnya. Pada bulan April 1972, Adrian dan istrinya Mary meninggal seketika dalam kecelakaan mobil, yang meninggalkan anak yaitu Paul, Catherine, Simon, dan Sally yang masih berumur di bawah 10 tahun. Setelah kematian Adrian, Frank memutuskan untuk merestrukturisasi bisnis dengan membawa 3 saudara laki-lakinya, antara lain ada Anthony, Kevin, dan Robert sebagai partner bisnisnya. Baik, selanjutnya pada tahun 1978, Costas sudah 20 tahun berpengalaman di bidang grosir dan dianggap sebagai distributor buah dan sayuran yang paling progresif di Victoria. Klien utamanya adalah supermarket Coles, salah satu dari 2 supermarket terbesar yang ada di Australia. Pada tahun 1980, supermarket Coles menarik kontraknya dan mendirikan pusat pendistribusian sendiri. Akibatnya, Costa mengalami kemunduran besar dan kehilangan pendapatan jutaan dolar. Lalu, Ted Ashcroft, yang seorang insinyur dan akuntan, diminta untuk merestrukturisasi bisnis. Baik, selanjutnya, pada 17 Februari 1985, Antonino Costa meninggal pada usia 75 tahun. Pada 6 Juni 1990, Mary Picon meninggal pada usia 78 tahun. Baik, selanjutnya
dan terbukti menjadi salah satu rekrutan Costa yang terbaik. Bisnis tersebut segera meningkat sedikit ketika mereka memenangkan kontrak yang melayani jaringan supermarket Payless yang terdiri dari sekitar 45 supermarket kecil dan menengah. Pada tahun 1990-an, perusahaan memiliki omset tahunan sebesar 100 juta US dollar. Sejak itu, Costa Group telah berkembang menjadi pengemas, pengirim, dan pemasok hasil metropolitan. Berkembang menjadi salah satu penanam, grosir, dan pengekspor produk segar terbesar di Australia, dan salah satu pemimpin industri teratas Australia dalam prakarsa logistik dan rantai pasokan yang mudah rusak. Ini memasok produk ke supermarket dan toko grosir independen di seluruh Australia. Sekitar 10% dari produk Costa Group diekspor. Baik, selanjutnya ada pembagian tugas dari keluarga Costa. Selama bertahun-tahun, Frank bekerja bersama tim yang terdiri dari anggota keluarga yang kuat, termasuk adik laki-laki dan keponakannya. Adik laki-laki di sini ada Anthony yang menjalankan operasi pasar Melbourne, dan kemudian ada keponakannya yaitu ada Robert yang melanjutkan sebagai dewan direktur. Dua putra Anthony yaitu ada Stuart yang menjadi manajer umum divisi dan Andrew sekarang menjadi manajer penjualan Costa Farm. Selanjutnya ada dua menantu Frank, ada John Cecich yang menikah dengan putri keduanya yaitu Laurel yang menjalankan bisnis ekspor buah dan sayur, dan Mark Lang menikah dengan putri keempat Frank yaitu Caroline yang menjabat sebagai posisi eksekutif. Dua putra Adrian yaitu Simon yang menjadi direktur pelaksana dan Paul bekerja di bisnis biji-bijian perusahaan. Kemudian sebagian besar dari 8 putri Frank dan Shirley juga pernah bekerja di Costa selama bertahun-tahun. Baik, selanjutnya pada tahun 2004 Frank mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Costa Group dan menyerahkan posisi ini kepada keponakannya yaitu Simon Costa. Tetapi Frank tetap terlibat sebagai ketua eksekutif. Simon Costa menjadi anggota pertama dari generasi ketiga keluarga yang diangkat ke posisi kepemimpinan senior. Simon menjabat sebagai Chief Operating Officer yang bertanggung jawab atas pertumbuhan bisnis di seluruh Costa Group, baik di dalam negeri maupun internasional. Menargetkan lini produk baru dan sektor industri baru. Simon juga memainkan peran kunci dalam memulai, menerapkan, dan memelihara sistem operasi kelas dunia di seluruh Costa Group. Baik, selama bertahun-tahun, bisnis Costa telah menciptakan entitas baru dan berinvestasi dalam sejumlah kemitraan dan teknologi baru. Pada tahun 2011, firma ekuitas swasta yang berbasis di California, Payne & Partners, mengakuisisi 50% saham di perusahaan Costa. Akuisisi baru-baru ini termasuk jamur Adelaide, produsen jamur terbesar di Australia Selatan. Perusahaan juga telah menjalin usaha patungan pemasaran dan distribusi dengan Driscoll Strawberry Associates, produsen beri global yang berbasis di California, Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Costa menjual 50% saham perusahaannya kepada firma ekuitas swasta Amerika Serikat, Payne & Partners. Kemudian pada tahun 2014, Frank Costa membagi 50% sahamnya sama rata pada saudara laki-lakinya yaitu Robert dan Anthony. Pada 27 Juni 2014, menuntut Business Review Weekly memperkirakan aset Frank Costa sekitar 295 juta dolar.
Baik, kisah keluarga Costa sudah tamat. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Esther. Dipersilahkan Esther untuk melakukan pembahasan selanjutnya mengenai bisnis keluarga Costa. Penjelasan pengertian model bisnis keluarga. Yang pertama, kapten model. Model ini biasanya terdapat pada bisnis keluarga yang masih merintis, bisnis berskala kecil dengan kompleksitas yang masih rendah. Bisnis dikendalikan oleh pemilik yang juga menjadi kapten atau pemimpin yang mengendalikan seluruh aspek dari bisnis. Yang kedua, emperor model. Model ini berlaku untuk bisnis keluarga yang lebih dewasa, dengan ciri-ciri anggota keluarga yang bergabung sudah mulai bertambah, kompleksitas juga sudah lebih tinggi. Bisnis dikendalikan oleh pendiri dan 1-2 anak yang sudah mulai tergabung. Yang ketiga, family team model. Pada model ini, kompleksitas keluarga semakin tinggi, ditandai sudah banyaknya anggota keluarga yang bergabung dalam bisnis. Kendali dan kekuasaan terbagi-bagi pada para anggota keluarga dalam skala bisnis yang belum terlalu besar. Yang keempat, professional family model. Model ini terjadi pada saat para anggota keluarga juga merupakan profesional yang memiliki kompetensi dalam mengelola bisnis, disertai dengan kompleksitas bisnis yang tinggi seiring dengan skala bisnis yang membesar. Walaupun dikelola oleh keluarga, bisnis keluarga dengan model ini memiliki organisasi yang kuat. Yang kelima, corporation model. Pada model ini merupakan bentuk tertinggi dari pengelolaan bisnis keluarga. Tandanya, organisasi sudah kuat dengan adanya pemisahan antara bisnis dan keluarga. Biasanya berada pada owner side, sedangkan manajemen side sepenuhnya dikelola secara profesional. Yang keenam, family investment group model. Surplus ini mungkin berasal dari perusahaan keluarga yang sudah beroperasi, penjualan perusahaan, atau bahkan aset modal yang diwarisi dari generasi sebelumnya. FIG dibuat ketika keluarga tidak dapat atau tidak mau melalui berbagai jenis perusahaan keluarga yang dijelaskan dalam bab ini, dan memutuskan untuk menjual bisnis. Penjualan ini menghasilkan surplus ekonomi yang besar dan keluarga tersebut memutuskan untuk mengatur dirinya sendiri untuk mengelola sumber daya ini bersama-sama. Perusahaan Costa masuk ke dalam model bisnis keluarga profesional karena perusahaan ini mulai berkembang menjadi perusahaan besar dan melampaui perusahaan internasional. Alasan lainnya yaitu yang pertama, adanya anggota keluarga yang merupakan profesional yang memiliki kompetensi dalam mengelola bisnis. Profesional dalam bisnis di Costa dibuktikan dengan adanya pembagian tugas agar bisnis terus berjalan dan berkembang dengan yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya yang membahas mengenai keluarga Costa. Yang kedua, skala bisnis yang membesar. Perusahaan ini mulai berkembang menjadi perusahaan besar dan melampaui perusahaan internasional. Yang ketiga, memiliki organisasi yang kuat. Organisasi yang kuat pada keluarga Costa dibuktikan dengan adanya pembagian tugas agar bisnis terus berjalan dan berkembang yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya yang membahas sejarah keluarga Costa. Grup masuk dalam model bisnis keluarga profesional dikarenakan pada tahun 2011 keluarga Costa yang mulai mengadakan kemitraan strategis dengan Paine Plus Partners untuk mendukung pertumbuhan Costa lebih lanjut. Costa telah menjalankan program transformasi strategis yang berfokus pada peningkatan skala dan integrasi vertikal dalam portofolionya agar dapat meningkatkan bisnis kembali, mengendalikan aset inti, dan meningkatkan dana. Yang keempat, bisnis keluarga yang akan berubah menjadi bisnis profesional. Awal mula bisnis keluarga Costa menjadi model bisnis keluarga profesional karena Costa mengawali bisnis yang dari asalnya hanya di toko buah milik keluarga yang ia didirikan pada tahun 1999 di Geelong, Victoria. Saat ini perusahaan tersebut telah berganti menjadi perusahaan hortikultura terbesar di Australia yang memiliki beragam operasi yang dijalankan di seluruh rantai pemasok antara lain pertanian, pengemasan, pemasaran, dan distribusi. Yang kelima,
Penerus tidak hanya anak atau turun-temurun putra mahkota. Di dalam Costa Group ini, semua anggota keluarga terlibat dengan bagian tersendiri. Dari generasi pertama dipegang oleh Antonino Costa, generasi kedua dipimpin oleh anaknya yang bernama Frank Costa, dan yang generasi ketiga dipimpin oleh keponakannya yaitu Simon Costa. Strategi berbisnis keluarga Costa. Yang pertama, Costa bekerja dengan tim yang terdiri dari anggota keluarga yang kuat, termasuk adik-adik laki dan keponakannya. Yang kedua, menjalankan bisnis ekspor buah dan sayur. Costa Group menanam sebagian besar produknya di pertanian dan rumah kacanya sendiri. Yang ketiga, memainkan peran kunci dalam memulai, menerapkan, dan memelihara sistem operasi kelas dunia di seluruh Costa Group. Yang keempat, selama bertahun-tahun, bisnis Costa telah menciptakan entitas baru dan berinvestasi dalam sejumlah kemitraan dan teknologi baru. Costa Group berdiri sebagai perusahaan hortikultura terbesar di Australia dengan operasi yang beragam di seluruh rantai pasokan, mulai dari pertanian dan pengemasan hingga pemasaran dan distribusi. Yang keenam, sejak 2011, Costa telah menjalankan program transformasi strategis yang berfokus pada peningkatan skala dan integrasi vertikal dalam portofolionya dan menginvestasikan kembali bisnisnya untuk mengingat kembali aset inti dan pertumbuhan dana. Inisiatif perluasan telah mencakup pengembangan kategori tomat berry dan camilan manis, akuisisi Adelaide Mushroom atau produsen jamur yang beroperasi di Australia Selatan dan Tasmania, dan penambahan jejak jeruknya melalui masuknya jangka panjang gas Timber Corp. Yang ketujuh, perusahaan ini melakukan IPO pada tahun 2015 dan secara resmi tercatat di Bursa Efek Australia sebagai Costa Group Holdings Limited pada tanggal 24 Juli 2015 dengan simbol tiker CGC. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video.